Bang. Itu kan Britney. Waduh, apa ini dia? Jangan-jangan dia mau bikin ulah lagi tuh anak. Lu tuh ya, nggak boleh seuzon, bikin dosa aja lu. Biarin deh, yuk. Dobrak aja. Ya, harus laki-laki yang dobrak. Ya lah, gimana dong? Susah. Kasihan kan, Bu? Iya, tapi jangan dobrak. Bau gas. Jangan-jangan orangnya udah lemes di dalam. Iya, kita buka tapi jangan didobrak. Bang, Bapak kunci pintu mana, Bang? Tarik kali yang megang. Itu kuncinya sama saya, Bu. Kenapa kunci rumah gua ada di lu? Tadi saya nemu kunci ini, Bu. Buka cepet. Alah, lama banget sih lu. Kenapa lagi di dalam? Mampus. Biar semuanya di situ pada sesak. Hebat kan gue? Gak ada yang tahu kalau gue ngerjain itu semua. Apa begitu? Aduh. Lebih enak nyium bau got dibanding bau gas tuh. Ini bagaimana ceritanya sih nih? Sampai kayak begini? Aduh, Neto juga bingung nih. Tadi Neto inget banget kok itu pintu. Ya, padahal pintunya kebuka, nggak kekunci. Iya, dan kuncinya tuh gantung. Terus macam mana pintu bisa terbuka tanpa ada kuncinya? Itu kunci gua kenapa ada sama lu? Hah? Bagaimana ceritanya? Lu dapat dari mana? Tadi saya ketemu sama anak orang kaya itu, Bu. Anggota DPR BIS. Iya, dia terus jatuhin kunci itu. Jangan-jangan ini kerjanya Britney. Tadi kan kita lihat dia ada di sini. Orang itu lagi. Ya ampun, gak ada kapok-kapoknya ya. Yang ada mati-mati ngerjain kita. Coba kalau mereka di dalam, bisa mati napas dia. Emang dasar ya, kurang asem tuh orang. Agak ada otaknya apa? Bisa yang ngerjain orang aja, celakain orang aja. Ya udah kita demo aja ke rumahnya yuk. Sabar. Bukan kayak gini caranya. Ini caranya apa sih? Kau itu nggak ngerti apa-apa, buru-buru tuh. Tadi itu kamu. Pokoknya kita tetap harus demo itu orang-orang kaya itu. Orang-orang itu jahat kali. Aku aja kaya aja nggak kayak gitu. Gue juga orang kaya, nggak kayak begitu. Tapi nggak termasuk ya, Jo. Kalau Jo gampang lah itu. Pokoknya orang-orang kaya yang jahat-jahat itu selain Jo. Orang kali mereka itu. Ya, yuk. Ayo, setuju. Oke, ayo. Ya, halo. Jo, lu mesti cepet-cepet amanin keluarga lu. Warga Rusun mau demo ke rumah lu. Hah? Warga Rusun mau demo rumah gua? Iya, cepetan deh. Wah, ini bisa jadi perang beneran.
Mami teriak. Apa sih, Mi? Dengar nggak? Suara-suara itu. Itu jangan-jangan orang-orang rusun yang mau demo. Menyerang rumah kita. Pasti kamu anarkis, Bu. Halo, Bobby. Bob, kamu ke rumah saya secepatnya. Bawa tukang pukul yang paling top di Jakarta. Bawa yang banyak. Rumah saya mau didemo. Cepat ya. Nggak tunggu, Bobby. Kita harus hancurkan kelompok fitnah ini. Ada apa ini? Ada apa? Tuh, lihat tuh. Mereka mau bikin rusuh di rumah gua. Yaudah, gue coba tahan mereka ya. Cuk, kalau kamu masih anak papi, kamu harus bela keluarga kamu sendiri. Iya. Tolong semua tenang. Ini kita kenapa? Tolong makin sangat damai. Tenang semuanya. Tenang-tenang kayak mana maksud kau, ha? Kau ini sebenarnya di pihak mana sih, buru-buru? Kau tahu nggak? Makmun dan family itu, agrisnya semua termasuk aku, benar nggak? Iya. Sabar dulu. Lagian persoalan kayak gini bisa diselesain baik-baik. Teman-teman semua ngapain sih kita persoalan kayak gini? Kita tuh harus fokus buat latihan Seven Icons biar kita menang. Bisa juga tuh anak dewasa. Nggak manja kayak anak kecil lagi. Latihan lain persoalan. Ini kita selesaikan dulu. Kita nggak mau terus-terusan difitnah dan dijadikan sebagai penteror. Betul. Kita tidak mau terus jadi penfitnah. Tuh rasanya Apa yang teror? Betul. udah kita tenang aja, Pak. Semuanya tenang ya. Pakai cara damai, tolong. Jangan pakai emosi. Gimana kagak emosi kita? Iya nggak? Teman-teman gue datang. Cepet-cepet ini bantuin gue. Papa? Ngapain kalian pada ribut, ha? Gimana kagak ribut? Kita diteror terus. Diam. Siapa suruh kalian bicara? Bukan gini cara menyelesaikan masalah. Kalian ini saling bertetangga, harusnya rukun. Bukan malah bermusuhan. Gimana kagak musuhan? Kita hampir mati ya. Iya. Gak mungkin ada asap kalau tidak ada arang, Pak. Mereka duluan semua ini yang meneror kita. Teror balas dendam. Pokoknya intinya permusuhan atau penyerangan. Kalian harus tahan dulu. Kalian harus belajar hidup rukun sampai nasib rusun itu ditentukan. Gimana caranya? Kalian harus gencatan senjata. Kalau nanti rusun itu nasibnya harus digusur, Safi, kamu harus selesaikan secara hukum. Gak ada yang boleh saling sabotase. Kalau nanti rusun itu tidak digusur, Safi, kamu harus rela melepaskan. Iya, tapi sampai kapan kita ini disebut sebagai penteror? Iya benar. Siapa yang nyebut kamu teror? Siapa? Kalau bukan kalian siapa lagi yang neror gue? Masa di kamar gue ada ular segala. Terus gue dijebak tuh pakai kotoran kuda. Kalau kayak gitu caranya jangan nuduh kita. Berarti dia ngadu domba kita ini namanya. Ngapain juga gue naruh ular di kamar gue? Gila kali lo ya. Nih, papi sama mami buktinya. Iya, betul. Iya. Ya udah, berarti kita harus cari tahu siapa penterornya.
Karena gua nggak mau kalian ada masalah lagi di luar. Hari final tuh udah deket. Kalian mesti bisa tahan emosi dan fokus. Oke, sekarang gini. Dengerin ya. Gue manajer kalian. Dan gue mau kalian semua itu menang, bukannya kalah. Dan jangan jadi semuanya sia-sia karena sesuatu hal yang gak penting. Ya habis siapa suruh kita diusik terus? Kan bete jadinya. Ya, karena kelemahan kalian diusik. Ya sudahlah. Aku udah jauh-jauh datang dari kampung mau jadi artis. Kan aku gak mau tahu lagi sambut mulut sampah di luar itu. Nah, Putih udah ngerti nih. Yang lain gimana? Gak ngerti. Resti, Adli, baikan sekarang, salaman. Ya udah sih, tinggal salaman aja juga kan? Yang bener dong. Yang bener salamannya, kayak gini. Nih, Gua minta maaf. maaf ya. Lihat mata. Maaf ya. Ya. Itu gampang. Oke, semua bisa lama-lama di sini. Kita mulai latihan sekarang, disiplin, gak ada yang salah, oke? Ya, kedua. Oh gitu? Ya oke. Ayo kita latihan. Tapi aku peringatin deh sama kamu. Kalau sampai debar bis kalah, aku akan tuntut kamu karena kamu bermain curang. Curang apaan? Ya iyalah. Bantuin pihak lawan namanya curang. Dan itu bisa tuntut. Kamu gak mau kan aku tuntut untuk kedua kalinya? Baca. Baca di kontrak ini. Semuanya tertulis kan, Dennis? Kamu baca. Dan mulai saat ini aku akan selalu awasin tingkah laku kamu. Apalagi sama si Seven Icon itu. Rese banget sih si Britney. Oke, gue mesti bertahan dulu. Uang dari kontrak ini cukup gede. Pas buat modal gue untuk bikin kantor lawyer lagi. Dan untuk bikin karir Seven Icon lebih maju. Sabar. Ngapain sih harus diem-diem kayak gini? Kan jadinya susah. Padahal kan Joe udah ngasih tahu jalan keluarnya. Ribet. Mana nggak ada apa-apa? Aduh. Kok nggak meledak-meledak sih? Apaan tuh ya? Hah? Bom apa bukan ya nih? Bom banget, bau kentut. Oh, jangan-jangan ini orang yang suka neror. Hah, Bang. Ngapain kau? Tadi aku lihat ini ada yang lempar di sini kayak bom gitu tapi bau kentut. Nggak tahu aku. Kemana orangnya sekarang? Nggak tahu tuh tadi orang di situ. Cepat masuk biar kita kejar. Yuk. Bang. Cepatlah kau bang, itu ya lama kali. Cepat bagaimana lagi mau cepat sih? Udah pakai turbo ini. Ketinggalan nih nanti. Jangan sampai gue ketahuan sama anak-anak rusun. Nah ini gue yang ngerjain Britney. Karena gue masih dendam sama dia. Itu bang. Stop bang. Iya. Ayo. Bang, ini mobilnya. Ayo turun. Kok nggak ada orangnya sih? Mana orangnya? Hah? Mana orangnya? Mana ya? Nggak ada sih. Hilang orang. Kau yakin ini mobilnya? Iya bener bang. Tadi ini kok mobilnya. Apa-apaan sih?
ngapain sih? Gue tuh mau nyusul ke rumah Britney, katanya mau ngintai gimana? Telat. Tadi tuh kita udah dari rumahnya Britney. Terus tadi aku lihat ada orang lain yang benci sama si Britney. Cantik juga mobilnya ya. Cocok nggak apa ini? buang bawa kentut. Karena kakek ngemodalin semua anak-anak Seven Icon. Jadi jangan salahin Britney kalau Britney harus mengambil langkah pengamanan ini untuk melindungi The Barbies. Ya ampun kakek, aduh kakek kenapa? Ya ampun kakek kenapa-napa kan? Sepertinya ini kena tulang belakang. Saat ini Bapak tidak boleh berbaring dan duduk. Saya sarankan Bapak segera berobat ke Singapura. Emang nggak bisa di Jakarta? Saya masih ada proyek yang harus saya kerjakan. Kakek, kita tuh harus dengerin apa kata dokter. Jadi sekarang kita lebih baik bawa kakek ke Singapura, ya? Iya, kakek Akmal ya sama si gue. Dia minta maaf nggak bisa bantuin kita. Soalnya dia harus berobat ke Singapura. Ya ampun, kasihannya si kakek. Gimana dong nasib kita? Masa kita sendiri sih? Gue minta maaf ya. Gue udah gak bisa ngajar kalian lagi. Bang, kamu gak bisa kayak gitu, Bang. Kita semua ini bergantung sama kamu loh. Kalau kamu gak ngelatih kita, terus nasib kita kayak gimana? Iya, lagian kakek Akmal juga udah pergi ke Singapura. Terus hari kita tinggal bentar lagi, kita gak ada waktu lagi. Sekali lagi gue harus minta maaf. Gue udah tiket kontrak dengan Barbies. Dan gue gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gagal dong kita jadi artis. Iya, kita ngerti kok, Nis. Ya mungkin sekarang kita harus cari jalan keluarnya apa. Sekali lagi, gue minta maaf sama kalian semua ya. Bang Anis, tunggu. Ini pasti karena aku nolak abang kan? Kenapa sih? Abang gak bisa profesional aja? Cie, ini gak ada hubungan sama kita. Aku gak bisa ngelatih kalian lagi memang karena ada Barbies. Bukan karena kita. Pasti cuma alasan abang aja kan? Ya udahlah bang, serah abang aja. Kalau emang abang pengen The Barbies yang mana? Cie, bukan gitu maksudnya. Cie, emang bukan. Meetingnya gak bisa besok aja ya? Gak bisa, sekarang juga harus cari cara gimana caranya kamu itu dapetin baju Seven Icon semua. Minta sumbangan? Lama. Enggak, pokoknya latihan sekalian dapat uang usaha. Hah? Maksudnya? Nah, caranya ngamen di bis. Jadi bisa bang aku? Iya, udah pokoknya usaha, yang penting dapat uang, dapat baju, semuanya seneng. Ayo, tos lagi. Ya. Rusun bersinar. Lima, 215, 220, 225, 245 ribu. Lumayan kali ya. Siapa bendahara nih? Siapa bendahara? Udah bang aja.
Sini aku yang pegang. Kau pegang lah ya. Emang aku beruntung kali punya abang kayak kau, Bang. Aku jadi gak sabar mau lihat kau nikah sama si Fize. Iya, gue juga mau bilang terima kasih sama lo. Gara-gara lo semuanya sekarang bisa beli seragam. Dan satu hal lagi, mudah-mudahan semua orang suka dengan suara Seven Icon. Satu hal lagi, semuanya harus menang. Kita ngalahin The Barbie. Fize, aku senang kali. Akhirnya kita jadi beli kostum. Iya ya, yaudah kalau gitu ya. Untung aja nggak gue bikin mati. Biar tahu rasa dia pasti nggak bakal bisa tampil dan The Barbies pasti bakal menang. Aduh, mereka berdua kemana sih? Beli kostum aja kayaknya lama banget. Ya mereka kali milih yang tepat kali, biar cocok sama kita. Sabar dikit kenapa sih? Perasaan gue kok nggak enak ya? Hah? Emangnya kamu pernah makan perasaan kamu? Iya ya, dia tadi teleponin Uti sama Piji nggak diangkat-angkat. Sabar-sabar ya. Uti. Ya Allah, lo kenapa, Ti? Ini kenapa? Tadi pas aku sama Fize lagi pergi beli kostum, aku diserempet sama mobil. Apa? Untung Tuhan masih sayang sama aku, jadi aku nggak mati. Waduh, kalau gini caranya Seven Icon nggak bisa marah. Sudahlah, tak apa-apa. Kalian tampil aja tanpa aku. Itu nggak mungkin. Kalau tinggal mana? Kita kan udah latihan. Nggak bisa, kita harus kompak. Sudahlah. Kalian tetap tampil lah, yang penting kalian menang. Aku kan emang di sini baru gabung, aku ini anak bawang. Mungkin memang bukan takdirku buat jadi artis. Ti, gue minta maaf ya. Bukan maksud kita kayak begini. Sampai lo kena musibah kayak gini. Iya, Ti. Gue juga minta maaf ya. Nggak ada maksud. Ya udah, kalau kita emang kompak ya kita mundur bareng-bareng. Mundur satu, mundur semua. Iya, ingat janji kita kan? One for all for one. Kita harus kompak. Nah gitu dong, jangan pada lemes. Masih ada kesempatan lain kok, beneran ya. Dijaga nih temennya, ya. Oke. Oh ya teman-teman, kita udah sepakat dan deal ya kalau kita tidak akan menyerang sama lain dan kita nikah. Ya udah. Yes, akhirnya Seven Icon itu mau mundur. Permisi Pak, kita dari Seven Icon. Oh baguslah kalian datang. Ini pengumuman kalau lomba kalian akan diundur. Jadi kalian masih punya waktu untuk siap-siap. Serius, Mas? Benar kok, Bang. Berarti kita bisa nungguin Uti sampai sembuh. Dan kita bisa tampil ngalahin The Barbies. Yes! Mantap kali kalau kayak gini. Kenapa lombanya diundur sih? Untung masih kasih tahu kalau Uti kecelakaan. Sebagai sponsor utama, saya bisa minta tunda lomba ini.
aja. Bisa lah aku. Masa aku bercanda? Ayo, kita latihan, yuk. Aku bisa berdiri sendiri kok, nggak sama tuh. Gampang-gampang. Kan aku bisa. Uti, nggak usah maksain kayak gini. Kan aku jadi sedih. Lindsay. Sedih itu tidak menyelesaikan apapun. Mending kita latihan. Katanya kalian mau menang. Ayo kita latihan lagi yuk. Semangat. Cepat teman-teman. Ayo, baris. Mana posisi. Gue pasti bisa. Sorry, gue minta maaf telah ganggu latihan kalian. Tapi gue bisa minta satu hal nggak sama kalian? Mainin satu lagu dengan koreografi yang bagus. Bisa nggak? Emangnya buat apaan, Bang? Karena gue mau rekam kalian. Siapa tahu hasilnya menarik dan bisa jadi modal biar kalian makin terkenal. Yang benar kau, Bang. Maksud lo, kita mau dimasukin ke YouTube gitu? Ya iyalah. Jadi sekarang mainin bagus, latihan yang bagus, dan yang bagus. Oke? Ya? Just do what it is. Kita lakuin sekarang, oke? Latihan ya. Yang bagus tapi. Masukin soalnya ya. Oke, yuk. Ayo semangat. Demi matahari bersinar. 5, 6, 7, 8. B-L-A-Y-B-O-Y-B-O-Y. B-L-A-Y-B-O-Y-B-O-Y. Lihat yang mulus, lihat yang bening, sampai yang di sebelah gak ditengok. Cakep dikit deketin, bohai dikit jabanin, hatiku kamu terus yang mainin. Apa sekarang cowok pada jago acting? Apa ku salah bila andalkan cinta? Gak kuat, gak kuat. Aku gak kuat sama playboy. Gak level, gak level. Aku gak level sama cowok gampangan. Hey boy, lihat yang mulus, lihat yang bening, ampe yang di sebelah gak ditengok. Lihat yang muda, six pack dikejar, ampe yang di sebelah kaya. Dengan diam-diam bantu mereka bikin mini album, ini nggak berarti gue menyalahi kontrak gue sama The Barbies. Soalnya ini momen pas banget. Nama mereka lagi naik dan semangat Seven Icon juga lagi naik. Berkat peristiwa belakangan ini saat yang pas untuk keluarin mini album. Sambil nunggu final. Aku gak kuat sama playboy. Gak level, gak level. Aku gak level sama cowok gampangan. Gak kuat. Aku gak kuat sama playboy. Gak level, Aku gak level sama playboy. Let's go. Let's go. Ogah sama playboy. Gak kuat. Gak kuat. Gak level. Gak level.
Emang kalau kita mau berhasil tuh kudu usaha. Harus cari jalan bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal orang. Tapi kudu yang baik-baik caranya ya. Iya, kemarin itu kan kita lagi latihan nyanyi, terus sambil ngerjain gitu. Terus Bang Danis tuh rekam kita, terus ditampilin dari YouTube. Bagus bener tuh. Mami doain pokoknya semuanya baik-baik deh buat lo supaya Seven Icon cepet dikenal. Amin. Iya, Mami senang nih. Mami senang. Iya, harus diperiksa lagi nih ya. Iya, neracanya. Bukannya seperti ini seharusnya. Lebih detail aja ya. Ya, saya telepon bentar lagi ya. Halo, ya Mas. Halo Jo. Jo, doain kita ya. Doain apa? Kayaknya ada yang lagi seneng nih, hah? Iya sih, mungkin karena ngarep jadinya seneng. Ngarep apaan sih? Iya, besok kita mau nyari produser musik. Makanya doain ya biar berhasil. Produser musik, nah itu yang paling benar buat kalian. Nah, kalau kayak gitu gue doain semoga berhasil, amin. Ya? Ya, kasih. Ya udah, gue balik kerja nih. Yuk, bagus. Permisi Pak, ini laporannya. Ya, taruh aja. Udah, saya ke toilet sebentar ya. Iya. Apa? Ya udah, kalau gitu kita juga harus bikin album baru buat The Barbies. Kita nggak boleh kalah sama mereka. Ya, iya dong, kita aja belum ngeluncurin album baru, mereka udah ngeluncurin. Malu, muka kita mau taruh di mana? Mami, Papi. Ya, ada apa sih? Ada apa sih? Anak-anak rusun tuh mau ngerilis album. Jadi pokoknya Papi harus cepet-cepet ngemodalin Britney untuk bikin album barunya The Barbies. Oh, itu harus. Papi kamu akan modalin kamu. Mami nggak terima kalau mereka naik, The Barbies turun. Ya, Papi pasti akan bantu kamu, pasti. Kenapa lagi, Brit? Aku mau The Barbies merilis album baru lagi. Dan aku minta kamu membuatkan The Barbies lagu-lagu hits seperti dulu lagi. Kayaknya Britney tahu deh kalau anak-anak lagi mau nyari produser musik. Dan dia nggak mau kalah. Kenapa tiba-tiba lo mau rilis album? Iya soalnya The Barbies udah lama nggak merilis album. Dennis tolong ya, mulai sekarang kamu harus konsen sama The Barbies, oke? Oke. Gua nggak ada mau masalah dengan kontrak kita, ya. Anak rusun bisa ngertiin gua. Di saat yang bersamaan gua harus bantuin Britney. Banyak orang lewat malu-maluin banget tuh gitu, nggak jelas lagi senyum-senyum sendiri. Banget sih lo, Mes. Namanya juga mimpi. Gua tuh lagi enak-enak mimpi jadi selebritis, tahu? Tenang aja, lu aja kok. Lu mau mimpi jadi selebritis, gua ogah lah, mau mimpi doang. Gua maunya realita. Ini apa sih berdua berantem aja kerjaannya? Malu sama tetangga, udah kayak kucing sama anjing. Orang udah ada kakak juga. Mana si mesin nih? Mana tuh anaknya? Misti, bikin warung dong. Gua sana, Babe lu dong. Ya, Be. Udah. Nanti, kagak boleh begitu. Ini disiram, aduh.
Iya tidur di sini, di rumah tidur. Di dalam VCD ini, isinya hasil rekaman kita waktu di rumah kakek Anal, sama video klip amatir yang kemarin gue buat. Nah ini semua buat modal kita untuk nyari orang yang mau produserin Seven Icon. Jadi tolong dibagi-bagiin. Aku mau. Nih pegang ya. Tapi kenapa kita semua dibagiin? Kan kita mau pergi nyari bareng-bareng. Jangan. Justru kalau menurut gua, mendingan kita misah-misah. Kenapa? Semakin banyak kita mintain orang untuk jadi produser musik kita, semakin banyak kesempatan kita bisa ngedapetin. Bener gak? Kalau gitu sekarang kita cari orangnya tuh jadi produser musik, ya? Oke. Terus bareng aku. Mau masuk ya? Mau main, Mbak? Ini. Ini udah ada izinnya, Mbak? Enggak sih, tapi masuk aja nggak apa-apa ya, Pak. Nggak boleh, Mbak, kalau ada izin, Mbak. Ah, boleh apa? Nggak boleh, Mbak. Nggak boleh, Mbak. Kok nganterin doang? Nggak boleh, nggak boleh. Mbak. Ini keluar, keluar. Keluar. Oh, ternyata mereka lagi cari produser musik. Kayaknya gue harus berbuat sesuatu. Gimana Pak? Saya sudah menikmati video klip amatir kalian. Sungguh-sungguh menarik. Hot banget. Saya mau bantu kamu. Saya mau jadi produser musik kamu. Asal kamu jadi simpanan saya. Saya nggak sudi. Pak, please terima kita. Soalnya kita tuh susah payah bangun girl band ini dari nol, bener-bener nol. Kita udah ngamen susah payah bikin CD ini, Pak. Beneran dijamin bagus, please. Maaf ya, nggak bisa. Ya, Pak. Apa, Pak? Itu ditolak pasti bantuin gimana sih? Nanti coba lain. Pak. Duh, ternyata susah banget ya nyari produser musik. Jadi, kalian gak ada yang dapat respon positif. Terus kita gak jadi rekaman dong. Boro-boro respon positif, gue malah ditawar. Bete. Ngomong-ngomong, Bang Danis mana ya? Tahu? Halo? Hah? Produser musik? Iya, saya sudah lihat VCD kalian dan saya sangat tertarik. Bagaimana ini malam kita ketemu? Ajak semua kalian punya personil. Bagaimana? Iya, boleh Pak. Iya. Oke. Ini dari produser musik. Katanya mereka mau ketemu kita malam ini. Keren kali deh. Ya udah, kalau gitu kita siap-siap yuk. Iya. Bagus. Seperti apa yang saya minta. Saya mau Bapak mensabotase Seven Icons supaya mereka semua nggak bisa ikut Grand Final. Tenang saja. Saya sudah tahu apa yang kamu mau. Ya, bagus kalau gitu. Ini sebagai tanda terima kasih saya buat Bapak. Senang sekali bekerja sama dengan Miss Britney. Sorry Britney, gue pakai nama lo buat gue jadiin kambing hitam. Kalau sampai sabotase ini terbongkar, gue harap lo bakal masuk penjara karena penipuan. Dan gue akan ambil the Barbies dari lo Britney. Dan tentunya bersama Dennis. Aduh, sorry ya gue telat. Telat. Gimana sih pakai telat segala? Asal lo tahu ya, gue pengen lo pentingin di Barbies. Pokoknya mulai sekarang gak ada kepentingan lain yang lebih penting dari di Barbies, oke? Iya. Kali ini gue harus ngalah. Tapi lihat aja nanti, riwayat lo bakal habis. Kalau kita mau ribut aja. Gue balik kalau gitu. Latihan nih, masuk. Ayo.
Mereka sama sekali nggak pantas jadi bintang. Anak-anak rusun jauh lebih pantas dibandingin mereka. Tapi kasihan anak-anak rusun. Mereka nggak seberuntung The Barbies yang bisa mudah rekaman, bikin album. Sementara anak-anak rusun butuh perjuangan yang sangat keras. Tempatnya keren banget ya. Coba kalau tiap hari kita makan di sini. Iya. yang ada tuh kita bobol. Seru juga ya kalau kayak gini caranya. Kita baru ketemu produser aja udah datang ke tempat kayak gini. Apalagi jadi selebriti. Tapi aku gak suka lah sama menu-menu di sini. Bingung aku bacanya. Apa pula nih tenderloin steak? Udah, mending jangan pesan apa-apa. Iya kalau dibayarin. Kalau suruh bayar sendiri gimana? Udah jangan pesan, harganya mahal-mahal nih. Kayak tempat di selangit. Aku kan banyak uang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Suasananya kenapa jadi kayak gini ya? Emang kalau jadi artis harus seperti ini? Gue juga gak tahu. Gue kan gak pernah jadi artis. Ini satu kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan The Seven Icons yang lagi happening. Wow, saya banyak dengar tentang kalian. Tapi jujur saja, musik kalian is amazing. Very talented. Bukan hanya vokal, tapi ternyata kalian tuh bisa ngedance. Hebat sekali. Emangnya kapan aku ngasih CD-nya ya? Cik, lu tuh kapan sih gak pernah lupa? Iya ya, mungkin aku lupa kali ya. Jadi, Pak Produser, kira-kira kapan kita bisa mulai rekaman? Ternyata kalian ini penuh dengan ambisi. Jangan takut. Secepatnya akan saya atur rekaman dengan kalian. Oh ya, kalian belum minum? Tolong siapkan minumannya. Pelayan, tolong minumannya. Ini dia. Kok cuma minuman ya? Aku kan juga lapar. Terus jangan maluin, jaim dikit apa? Urusan perut, mana bisa aku jaim? Ya, terima kasih. Jadi, Pak, kira-kira langkah selanjutnya kita akan seperti apa ya? Ya nih Om, kita udah gak sabar nih jadi selebritis. Suka-suka gua. Yang penting kalian minum dulu biar ngobrolnya lebih enak. Ayo silakan.